disebutkan Asif bin Barhiyah. Walaupun ya Allah aja merahasiakan gitu. Ya, berarti kan ada sesuatu, ada hikmah kenapa Allah merahasiakan namanya. Apa kata orang tak dikenal ini? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip. Itu dia. Sekedip mata aja udah dahsyat. Ini belum mata berkedip, kayak dongeng. Sekarang pertanyaannya, Al-Quran dongeng atau kisah? Nyata. Nyata. Ya, kita yakin ini bukan kita lihat dengan logika, kita lihatnya dengan iman. Nggak bisa, logika udah nggak bisa lagi mikir ini. Ya, sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini? Itu dulu. Dengan fenomena yang sedahsyat ini di Al-Quran, pertanyaannya, untuk apa ayat ini? Kalau saya ya ngajak kita semua mempraktek. Betul tidak? Sayang kalau ayat sehebat ini nggak dipraktekin. Cuma saya dulu belum ada gurunya. Mau belajar sama siapa? Ya, yang bisa ngajarin ini. Cuma kepengen gitu, kepengen ya Allah kepengen. Ya kayak tadi Nabi Zakaria, aku juga mau dong. Nah waktu itu akhirnya saya coba, belum ketemu guru, oke lah, saya coba dulu. Di laptop saya ada Google Map, di belakang rumah kontrakan ada tanah lebih kurang 2 hektar. Saya bilang gini, ya Allah aku mau dong tanah itu. Sambil saya zikirin qabla ayyartadda ilaika tarfu. Ini benar. Ini jam kagak jalan-jalannya. Emang benar ya? Benar, Sir. Oh, berarti cepet banget saya ngomongnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat di Google Map ada tanah di belakang rumah kontrakan saya. 2 hektar. Saya bilang, ya Allah aku mau tanah ini. Sambil saya tak baca tuh qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya kedip mata, takut ngelihat, ya, takut ngebuka mata tuh, ya, karena belum belajar kan. Pas dibuka nggak terjadi apa-apa, karena memang belum belajar ya kan. Tapi ini yang tapinya, saya masya Allah takjub sekali. Beberapa hari kemudian datang Pak Lurah, Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Ya, Bapak tahu yang punya tanah? Tahu. Boleh Pak saya dianterin? Datanglah saya ke tanahnya. Pak Haji tanahnya mau dijual? Iya emang, cuma gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Mohon maaf orang Betawi ini. Gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Ya 1 lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lu maksud yang mana. Waktu itu umur saya 28 tahun. Ketemu tuan tanah, gemeter. Ya Allah ada ya orang yang 1 tanah 1 lemari sertifikat semua. Datanglah minggu depan saya, dia kan bilang lu datang minggu depan gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja, lu bawa deh semua. Bawa Pak Haji, bayarnya bagaimana? Saya begitu nanya gitu, bayarnya bagaimana? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Umur 28 tahun masih awam dalam berbisnis, gemeteran tuh pas diskakmat begitu, mau jawab punya bohong, dosa. Mau jawab nggak punya nggak dikasih. Cuma saya nggak punya pilihan lain. Akhirnya saya jawab nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu bawa semua. Gua pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gua tanpa uang 1 sen pun. Saya bawa itu tanah asli sertifikat. Gemeteran saya bawa itu. Ya, kata Pak Haji tuh gini, kalau lu sanggup kerjain, kalau nggak sanggup balikin. Nanti kalau lu udah punya uang bayar gitu. Artinya apa? Dikasih modal tanpa, dikasih tanah tanpa modal. Akhirnya jadilah perumahan ya, di Depok yang sekarang saya tinggalin. Makanya saya bersyukur sekali itu tanah ajaib gitu. Sampai itu tanah diliput sama Metro TV. Disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer. Developer syariah pertama di Indonesia. Karena waktu itu belum ada bank-bank syariah yang gimana gitu. Saya udah komitmen hanya bank syariah saja. Akad-akadnya semua pakai syariah. Ada dewan pengawas syariah. Begitu kira-kira. Setelah itu ketagihan Pak. Setiap melihat tanah saya kedipin. Ting 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 ting. Dapat 25 hektar. Tanpa uang 1 sen pun. Lah kan Masya Allah saya bilang. Dahsyat sekali ini. Ya cuma, ada cumanya nih. Ya. Saya belajar tanpa guru dulu tuh, belajar tanpa guru, naik, ada sombongnya, sombong, nyakitin orang, zolimin dan segala macam. Umur 30 udah pegang uang banyak pada saat itu, jatuh minus 21 miliar. Nah di titik itulah saya mulai belajar sama seorang kiai. Saya belajar, kata kiai gini ngingetin sama saya,
kamu kan dulu pernah ajaib, kenapa sekarang gelisah? Gitu. Iya Kiai, sekarang saya banyak utang, gitu, banyak amanah. Udah, pakai caranya Allah. Pakai caranya Allah. Dulu kamu pernah pakai caranya Allah, sekarang pakai lagi caranya Allah. Akhirnya pelan-pelan lah saya menyusun, gitu ya. Akhirnya jadi ilmu namanya magnet rezeki. Gitu. Saya buat 101 jurus magnet rezeki supaya belajarnya continue, ada 101. Nah ini mungkin sedikit bisa saya bagikan, gitu ya. Dua lah gitu ya, nanti mudah-mudahan 99 kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya. Sebelum berkedip mata ting karena sudah datang lagi gitu. Kita kedipin aja ting. Cancel tiket. Iya. Subhanallah. Nah, artinya apa? Artinya ada ilmunya. Bisa dipelajari. Nah, mudah-mudahan kalau Zakaria keajaibannya berupa anak, Maryam keajaibannya berupa makanan, Nabi Sulaiman keajaibannya berupa berbicara dengan hewan, ya, memindahkan istana. Mudah-mudahan keajaiban kita pergi umroh, tiba-tiba ajaib gratis gitu, ya. Dan sebenarnya yang disaksikan di Munzalan ini adalah praktek itu. Beliau sudah mempraktekkan gitu. Cuma saya mencoba memformulasi supaya apa yang dilakukan Ustadz Lukman itu bisa dipraktekkan oleh semua. Jangan cuma Ustadz Lukman doang yang tiba-tiba datang, ada orang bawa mobil ini apa segala macam, kasih ke beliau, kan duduk diam aja, nggak ngapa-ngapain, ya. Artinya apa? Ya pasti ada ilmunya. Nah, mudah-mudahan semua bisa seperti itu, seperti Ustadz Lukman. Dan kalau ini yang terjadi, masya Allah, terjadinya gitu kan, ya, duplikasi Ustadz Lukman, ada 1 juta Ustadz Lukman di seluruh Indonesia, akan menjadi negara superpower Indonesia ini. Nah, sekarang kumaha carana kalau bahasa Sunda? Cemana caranya? Cemana caranya? Ya, baha caronyo, peko carana. Oke, kita ngaji lagi, boleh ya? 2 ayat lagi kita bahas. Pertama, surat tadi kita baca juz 29. Ya, juz 29 ada tuh. Tapi sebelum saya kasih tahu ayatnya, saya mau tanya dulu. Ini mohon maaf nih, ngaji uang di masjid boleh nggak sih? Boleh. Ngaji uang di masjid boleh nggak sih? Boleh ya? Pada ragu-ragu kan? Boleh sih, boleh nggak sih kita? Kan nggak pernah kita dengar di khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini khatib akan berbicara tentang uang yang banyak. Nggak ada ya? Muzalah boleh. Baik, aman berarti. Otoritas jelas. Karena memang ada dalam Al-Quran. Kau mau uang yang banyak, kata Allah begitu. Aku kasih uang yang banyak. Spesifik, ya, spesifik al-mal, harta yang banyak. Al-amwal bahkan, bukan al-mal. Al-mal tunggal, al-amwal bentuk jamak. Dalam surat Nuh 71 ayat 12, ya, surat, ya, kita ngaji lagi Ustaz, boleh saja? Boleh Ustaz, masya Allah, tabarakallah, senang sekali Ustaz. Surat Nuh 71 ayat 12. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Habis nafas. Wa yumditkum bi amwalin, akan Allah kasih kamu harta yang banyak. Allah janji. Ya. Jadi ini jurus yang pertamanya dari 101 jurus. Ya, satu jurus yang pertama adalah ini. Allah akan kasih kepada kalian uang yang banyak, bukan hanya uang anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak sendiri, tapi 120 franchise masjid. Anak-anak, ya, santri, anak buah, ya. Ini kan sekarang, zaman dulu memang anak-anak itu anak-anak yang memang harus mewarisi.
Kalau sekarang nggak mesti, konsepnya nggak mesti anak sendiri, franchise aja bisa. 100 anak-anak, banyak anaknya, 120 anaknya beliau, masya Allah. Ya. Bukan hanya anak-anak, tapi kebun-kebun. Kebun-kebun itu adalah di anak-anak itu ada ya makmur di sekitarnya. Bukan hanya anak-anak, sungai-sungai, artinya ada manajemen yang membuat akhirnya ini terputar terus. Nah ini ada. Kalau orang barat mau dapat uang yang banyak, kumaha carana, cemana caranya, kerja, betul? Ya. Kalau mau lebih banyak kerja keras, mau lebih banyak kerja cerdas, mau lebih banyak kerjanya menindas. Nah itu orang barat. Emang Rusia lagi ngapain itu sama Ukraina? Kan lagi cari duit itu. Cuma kan nggak kepikir di kita, kok cari duit sampai matiin orang. Itu ya Sandiaga Uno yang bilang, ya biasanya cuma dapat 1 miliar per hari, ini dapatnya 6 miliar per hari. Dari perang itu si Rusia dapat. Artinya untuk dapetin ya kerjanya menindas. Kita nggak kepikir. Makanya kalau kita pakai cara barat, ujung-ujungnya menindas. Kalau kita pakai cara barat, makanya jangan pakai cara barat untuk dapat banyak duit. Allah tunjukkan caranya di ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Kalau mau duit yang banyak, kata Allah tuh, beginilah caranya, yaitu cukup minta ampun kepada Allah. Hanya minta ampun, nggak perlu kerja. Halo, jadi pulang dari sini jangan kerja lagi, oke? Ini yang lihat di YouTube, di TikTok, Instagram, jangan kerja lagi. Kenapa capek Pak kerja Pak? Betul nggak? Dan nggak ada juga ayatnya, bekerjalah kamu, aku kasih duit yang banyak. Nggak ada. Yang ada adalah taubatlah kamu, aku kasih uang yang banyak. Nah terus gimana prakteknya? Sederhana. Saya mau tanya sama ibu-ibu di belakang nih, selama sebulan kemarin sampai sekarang Bu, boleh jawab Bu, berapa orang yang digosipin? Langsung ketawa. Sekarang pertanyaannya, tahu nggak kalau gosip itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Hobi. Belum sekolah mulai. It's okay, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Cuma untuk jadi pelajaran. Ibaratnya gini Pak Bu, mobil ini ada gas, ada rem. Gas ini kayak kerja lah. Bolehlah ngegas dikit, ya. Tapi karena nggak jalan-jalan, akhirnya kita ngegasnya kekencangan. Nggak jalan-jalan juga. Kenapa? Karena rem tangannya masih hidup. Jadi sambil dia ngegas, sambil dia tarik rem tangan, apa yang terjadi kira-kira? Mobilnya nggak jalan-jalan. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya mobil itu jalan? Sederhana, ya. Lepaskan rem tangan. Lepaskan rem tangannya. Rem tangan dilepas. Kalau rem tangan udah dilepas, ngegasnya pelan juga jadi. Makanya orang bunzalan itu kerjanya pasti lebih santai daripada orang lain. Allahu Akbar. Percaya kan pasti kan? Nah, apalagi kalau udah nggak ada dosa satupun. Kira-kira gimana tuh? Kita masih ada tuh narik kan? Ya sifatnya rem tangan ini, rem tangan kita bukan rem tangan mobil ya, rem tangan kita ini sifatnya diturunin naik lagi, turunin naik lagi, turunin naik lagi. Tobat sekali, dosanya 2 kali. Tobat 2 kali, dosanya 3 kali. Gitu tuh. Makanya apa yang harus kita lakukan? Orang lain di luar sana workaholic, gila kerja. Kalau orang munzalan gila taubat. Namanya taubaholic. Ini jurus yang pertama. Nah, gimana caranya? Teruslah bergosip, Bu. Cuma boleh nggak? 1 kali gosip, 1 kali sholat taubat. Ya, karena gini istighfar aja nggak cukup. Ya, nanti ada kajian lain tuh tentang istighfar yang benar. Ya, nah sekarang kita ambil dulu ini. 1 kali sholat taubat, 1 kali dosa, 1 kali sholat taubat. Pernah nggak kita melakukan itu? Misalnya ibu-ibu di sini, 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kan ngomongin Lesti dan Bilar. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Cuma kan kita jadi gosipin. Pernah nggak sholat taubat buat Leslar? Saya udah. Ya, saya doa khusus tuh.
Ya Allah, aku pernah buat salah ya Allah pada Leslar. Kenal enggak, cuma jadi pembicaraan. Tapi aku takut kalau dosa ini menghalangi rezeki aku. Rezeki kan bukan cuma duit, tapi nikmat ibadah. Gara-gara dosa nggak nikmat ibadah, nggak khusyuk, ya kan? Kesehatan, keharmonisan, ini juga rezeki semua. Aku nggak mau rezekiku tertahan gara-gara Leslar ya Allah. Maka inilah sholat taubat yang aku lakukan. Usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesai, turun tuh. Ya. Pernah Pak di sini bapak-bapak pernah mau ngomelin anak Pak? Pernah ngomelin anak? Pernah nggak setelah ngomelin anak sholat taubat? Belum pernah ya? Pakai cara ini. Siapa tahu nih, ya. Jadi. Ya. Saya waktu itu Pak minus 21 miliar. Yang diajarkan sama kiai saya cuma satu, sering-sering kamu sholat taubat. Saya pernah satu malam 57 kali sholat taubat. Saking nggak ada lagi yang bisa dilakukan. 21 miliar, debt collector datang berjilid-jilid, dilaporkan polisi. Ya. Nah kata kiai saya, sholat taubat yang banyak. Ya, banyak-banyak sholat taubat lagi, sholat taubat lagi. Akhirnya sekarang ini Pak, hampir tiap hari sholat taubat. Ya. Dan sholat taubat ini gampang. Ya. Kan bapak-bapak kan biasa tahiyatul masjid. Ya. Sholat tahiyatul masjid ini ghairu muakkadah. Bisa ditambahkan dua sholat dalam satu sholat. Nanti dikaji lagi fikihnya. Jadi usolli sunat tahiyatul masjid wa usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala 2 in 1. Tambahin niatnya benar-benar taubat, karena memang sebenarnya sholat aja itu sebenarnya taubat. Sholat aja mensucikan dosa. Tapi ketika kita punya niat yang bertambah, Allah pun senang. Tambahin dengan niat sholat taubat. Nah ini caranya, ini cara. Kata guru saya, kamu mau selamat gampang, sederhana, sholat taubat tiap hari. Dulu saya nggak kerjain, cuma sebulan sekali gitu. Tapi makin kesini Masya Allah, ya ngomelin anak langsung sholat taubat gitu ya. Kemarin Pak Ahok, ya kan saya orang Jakarta Bapak Ibu, Pak Ahok rame banget dibicarakan. Aduh itu ya rasanya tuh memang ada rasa amarah, rasa nggak enak, dan itu kan nggak bagus gitu ya. Orang-orang pada ngomel segala macam di Facebook. Saya gelar sejadah, ya Allah mohon maaf ya Allah, ini sholat taubat aku khusus untuk Pak Ahok. Allahu Akbar. 2 kali saya sholat taubat khusus buat Pak Ahok. Selesai, hati nggak gelisah lagi. Nah ini yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa dipakai ijazahnya. Amin. Ya. Kalau mau, apalagi sekarang Ramadan kalau bisa gitu ya, dirinci siapa sih orang yang pernah kita zolimin. Ada nggak sih orangnya secara khusus, coba gitu, tambahin sholatnya gitu. Ya memang yang paling bagus sholatnya sholat taubat secara khusus. Ini kan muka-muka sholat duha, sholat tahajud semua. Tambahin sholat taubat. Kalau itu ada, nanti Allah akan buka rezekinya. Setelah itu Bapak Ibu ngegasnya pelan aja jadi. Bapak Ibu nggak pernah tuh, saya yakin ngegasnya sampai kenceng banget tuh. Cuma pembalap yang ngegasnya sampai dalam. Ya kan? Kalau udah jalan mah tuh ngegas pelan. Nah orang Islam itu kerjanya kayak orang Arab. Bangun jam 10, buka toko jam 11, mau zuhur tutup pintu, ya habis zuhur baru buka pintu lagi, sebelum asar udah tutup pulang. Rezekinya lebih banyak daripada kita. Penghasilan Qatar itu 150 juta per bulan UMR-nya. Ya salah satunya mungkin ya ulama-ulama mereka yang telah mendidik ya jiwa mereka itu sampai sekarang ini. Nah ini yang pertama. Terakhir yang kedua, ya karena saya waktunya mau langsung ke bandara. Yang kedua, ya kalau yang ini dalilnya sebenarnya ada dalam Al-Quran, tapi yang paling kuat sekali itu hadis. Ya, kuat hadis ya, dalil ini. Saya nggak janjikan Bapak Ibu pulang dari sini akan ketemu teko ajaib dari kerajaan Tarumanegara. Tiba-tiba gitu ya, pas jalan ke Sandung, buka, apa nih teko, ternyata pas digosok keluar jin gitu. Baru pulang dari Masjid Munzalan ya. Aku janjikan 3 perkataan, ya, aku akan kabulkan. Saya nggak janjikan itu Bapak Ibu. Saya janjikan yang lebih hebat daripada itu. Allahu Akbar. Ya, jin Aladin cuma 3 permintaannya. Ini permintaannya banyak, semua dikabulkan. Coba tangannya begini, ya, tunjuk mulutnya. Ulangi kata-kata saya. Hai kamu, kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar dari kamu pasti dikabulkan. Karena kamu lebih hebat daripada teko ajaib kerajaan Tarumanegara.
Bapak ini, Masya Allah, ternyata simple ilmunya. Kita ini sebenarnya udah ajaib dari sananya. Udah ajaib dari sananya. Kenapa? Pabrik kita di sorga. Lah Cina aja hebat, bikin produk macam-macam. Handphone kita ini semuanya produk Cina. Ini aja hebat, Bapak Ibu produk sorga. Lebih hebat mana? Cuma sayangnya ya, kehebatan yang Bapak Ibu kita miliki itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Keluar di sini aja semuanya jadi. Makanya ibu-ibu punya 20.000 kata ajaib. Bapak-bapak cuma 7.000. Gak apa-apa Pak ya, ikhlas ya. Emang ibu-ibu mau punya 20.000, lebih banyak. Sekarang pertanyaannya, sudah dimanfaatkankah 20.000 itu dengan baik? Itu dia. Dalilnya ini. Janganlah berkata-kata ya. La tad'u ala anfusikum. Jadi Nabi menyatakannya itu berkata-kata itu tad'u. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kecuali yang berbaik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Maka tadi kan semua dikabulkan. Jadi kalau kita ngomong nih, aduh susah, kata malaikat amin gitu. Malaikat itu tugasnya cuma mengaminkan. Kamu mau apa? Sama kayak jin Aladin itu, your wish is my command gitu. Permintaanmu adalah perintah bagiku gitu. Sama malaikat begitu. Sebenarnya kita tiap hari membawa malaikat dan ada 20.000 stok kita untuk mengucapkan yang baik. Tapi yang kita ucapin susah ya. Apa kata malaikat? Amin. Jadi gak tuh hidup kita kayak gitu? Nah itu dia. Makanya jangan ucap kata susah lagi. Ini penelitian membuktikan orang menyebut kata susah ya 30 sampai 50 kali sehari. Ya jadi begitu. Nah kita orang ajaib tapi ngomongnya itu, doanya itu. Maka jangan sampai seperti itu. Terus gimana dong? Ya, kalau kita bilang wah mudah semuanya, ya kita kayak orang yang gimana gitu ya. Apa terlalu optimistik gimana gitu ya. Jawab aja susah. Apalah yang sama padanannya? Tidak mudah. Jadi kebalikannya apa? Mudah. Tapi kasihin tidak mudah. Kenapa? Karena malaikat nggak kenal kata tidak, nggak kenal kata jangan. Itu malaikat. Malaikat cuma kenal objek, subjek. Itu malaikat. Nggak kenal keinginan, nggak kenal kemauan. Ya. Jadi kalau kita bilang tidak mudah, maka yang didoakan, oh orang itu mau mudah. Amin ya Allah hidupnya mudah gitu. Ya. Jadi gimana mengamalkan ilmu magnet rezeki? Tidak mudah. Bagaimana supaya dapat ya gaji 200 juta per bulan? Tidak mudah. Maka apa kata malaikat? Mudah, amin gitu. Berat diganti tidak ringan. Sebenarnya bukan malaikat doang yang nggak kenal kata jangan, kata tidak. Pikiran kita pun sebenarnya nggak kenal kata jangan, kata tidak. Coba ya tolong. Jangan bayangkan, jangan bayangkan seekor gajah. Jangan bayangkan seekor monyet ada di punggungnya gajah. Jangan bayangkan monyetnya pakai celana warna merah. Jadi kebayangkan? Padahal udah dibilang jangan. Nah, malaikat lebih dahsyat dari itu. Kita aja yang punya keinginan, diberikan keinginan oleh Allah, itu masih begitu, masih nggak bisa ngelawan pikiran kita, apalagi malaikat. Gitu, malaikat itu cuma tugasnya amin. Saya mau sehat, pergi ke rumah sakit, dua-duanya dikabul. Mau sehat, pergi ke rumah sakit, ya jadinya 0. Betul nggak? Ya, makanya kenapa banyak orang Indonesia berobatnya ke Malaysia. Kenapa? Apa rahasianya? Karena di sana nggak ada rumah sakit, adanya hospital. Tidak rumah sehat. Kemarin kan Pak Anies Baswedan mau bikin rumah sehat, tapi kan secara undang-undang di Indonesia udah undang-undang. Coba tanya Ustadz Lukman, bahasa Arabnya rumah sakit mustasfa. Mustasfa asal katanya syifa, kata tempat, mustasfa tempatnya orang sehat. Lah kenapa di Indonesia diterjemahkan jadi rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Jadi jangan menyebut itu lagi. Aduh saya lagi sakit. No, jangan. Saya lagi nggak enak badan. Atau bahasa Inggrisnya, my body is not very serious right now.
Not delicious. Not delicious right now. Yang nggak paham nanti habis buka lah. Ada yang nggak paham. Iya siap. Habis buka Roaming puasa ya. nanti ya. Habis buka puasa dijelasin sama satu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini jurus yang kedua, yaitu jaga kata. Ketika kata kita semua yang bagus, Bapak-bapak 7.000 semuanya bagus semua. Insya Allah setelah itu ajaib hidupnya. Cuma percaya saya, keluar dari sini Bapak Ibu akan kembali lagi ke kehidupan semula. Coba, kalau seandainya pulang dari sini ibu-ibu masih nyerocos saja, ngomongnya kayak kereta, berarti belum berhasil ilmunya, belum praktek, baru tahu. Tapi kalau yang praktek yang penting gitu. Di sini ada nggak yang punya utang? Mohon maaf nih, ada yang punya utang nggak? Ada ya? Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Ada. Apa kata malaikat? Amin sampai mati kagak lunas. Terus apa dong? Nggak ada utang. Ada orang datang sama saya, Ustaz, hidup saya hancur. Loh, ada loh. Orang yang dia ngedoain dirinya sendiri, hidup saya hancur Pak Ustaz. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Wow keren, saya bilang gitu. Kok keren sih Ustaz? Ya kenapa? Saya banyak utang Ustaz. Wow dahsyat. Lo kok dahsyat sih Ustaz? Ya coba cerita. Berapa emang? 200 juta Ustaz. Besok orangnya datang Ustaz mau nagih saya. Kalau nggak ada duitnya, dia bawa polisi, mau saya dipenjarakan. Ada 4 kata. Hancur, utang, polisi, penjara. Dan biasanya orang kalau lagi gelisah, ini diulang-ulang terus. Hancur, ulang, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara. Saya bilang begini, kau mau nggak besok hidup kamu ajaib? Sebenarnya dia mau pinjam duit sama saya. Cuma daripada saya kasih duit, saya kasih ilmu. Daripada saya kasih duit, mending saya kasih ilmu. Besok hidup kamu langsung ajaib. Gimana caranya Ustaz? Sederhana, kamu tuh udah lunas. Belum Ustaz? Pura-pura. Tapi jadi doa. Udah lunas. Lunas, lunas, lunas. Pokoknya di kepala ente yang pikirin cuma lunas, lunas. Di mulut lunas, lunas, lunas. Itu 200 juta apa? Itu kan utang, bukan utang, itu amanah. Loh sama aja, beda. Utang itu energinya low vibration. Amanah ini high vibration. Jadi kata-kata harus dipilih yang high. Coba sekarang sebut utang, amanah. Mana lebih enak disebut? Itu dia. Jadi Bapak Ibu pilih vibrasi-vibrasi kata kita itu yang tinggi vibrationnya. Saya minta sama dia, ente zikir dah, lunas sama na lunas sama na lunas sama na lunas, lunas sama na lunas sama na lunas, lunas sama na lunas sama na lunas sama na lunas. Saya minta 100 kali, gitu. Sebenarnya, ya zikir mah kan harusnya kalimat yang baik ya, tapi itu kan kalimat thayyibah juga. Lunas amanah, tambahinlah pakai sholawat, tambahin pakai istighfar. Insya Allah besok kamu hidupnya ajaib, gitu ya. Apa iya Ustaz? Ya udah deh kerjain aja ya. Kerjain aja pokoknya pakai sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, lunas amanah 100 kali. Besoknya dia datang, gembira banget, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, ya. Gimana? Udah lunas? Belum. Kenapa ente gembira banget? Itu Ustaz, orangnya nggak jadi bawa polisi, itu dia saya bilang. Langsung ajaib kan? Begitu doang, cuma begitu doang aja. Ya iyalah. Kemarin kan ente panggil, polisi datanglah, penjara datanglah. Ente ganti lunas amanah, polisi nggak datang, penjara nggak mungkin datang ke ente. Iya juga ya. Terus apa dia ngomong apa? Dia kasih waktu Pak Nis. Ya, baik banget ente dikasih duit lagi. Enggak Pak Ustaz, saya cuma dikasih waktu. Ingat, time is money. Waktu adalah dikasih waktu sama dengan dikasih. Iya juga ya. Tuh kan. Orangnya lembut kan setelah itu, iya. Udah ente terusin saya bilang, ente terusin, amalin deh ya. Lunas amanah. Kalau nggak perlu di sini, gitu. Lunas amanah, saya punya lunas. Jadi ada nggak yang punya utang di sini? Ada yang punya utang? Coba saya lihat mukanya nih, ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Nah, inilah ceramah yang paling cepat melunasi. Langsung lunas baru setengah. Sebelum berkedip mata. Lunas semuanya. Hanya dengan mengubah kata. Karena Bapak Ibu semua kita ajaib. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja, karena semua kalimat kita diaminkan oleh malaikat. Ya. Macet, ada nggak macet di Jakarta?
Nggak ada. Ustaz Lukman langsung jawab, nggak ada. Ya, ada nggak jalan macet di Jakarta? Kalau saya jawabnya gini, Bang, bagaimana jalanan di Jakarta? Penuh. Akhirnya saya doa, ya Allah penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku. Kalau macet, macetkan rezekiku, macetkan ya, itu dia. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah bekal. Mudah-mudahan ya 2 jurus ini masih ada 99 lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya kita kajian lagi. Saya banyak berguru sebenarnya dari Ustaz Lukman. Ada beberapa ya Masya Allah sampai sekarang pun saya ya kayak pas-pasnya itu saya mencontek dari beliau. Kita bikin yang namanya MR Box. Ya boleh Ustaz ya dicontek ya Ustaz. Minta ijazahnya Ustaz. Waktu itu murid beliau ya Ustaz Randy Saputra ngisi di kajian kita. Ya terus kemudian ngasih gambaran tentang yang namanya memberi makan gitu. Langsung kita mengikut cara beliau, cuma belumlah sehebat pas-pas. Ini sekitar 150 dapur lah kita sekarang udah punya MR Box ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya pun banyak belajar Bapak Ibu semuanya. Ini sekedar sharing aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkahnya untuk kita semua. Dan saya kembalikan kepada Ustadz Lukman. Terima kasih banyak ya. Dan saya bahagia sekali bisa datang ke tempat yang munzalan mubarakah ya. Memang ini doa saya juga salah satu doa saya itu Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin ya. Rabbi adkhilni, saya tambahin Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Oh iya betul, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, Isra ayat 80. Masya Allah ya. Jadi ini kaligrafi ini ada di ruang kerja saya. Rabbi adkhilni ya, nanti saya tambahin Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ustaz Lukman, Masya Allah, terima kasih banyak. Berkah. Alhamdulillah. Daging semua. Daging semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa hadza, fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Takbir. Takbir. Ya Rabb, alhamdulillah dapat ilmu banyak, alhamdulillah penuh ya ilmunya ya. Penuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kata Ustaz Nasrullah tadi kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan. Nah, teman-teman, alhamdulillah tadi ilmu yang pertama itu taubat holik. Di depan situ Ustaz ada tulisan, wahai santri-santri ke masjid ini apa yang kau cari? Di situ dikasih jawaban. Hashtagnya bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi datang ke sini cari ampunan. Nanti Allah kasih banyak kebaikan. Memperbaiki diri makin hari makin baik, makin hari makin baik. Kalau di sini Ustaz rumusnya jamu jati Ustaz. Ciri-ciri orang tuh dia memperbaiki diri, udah jadi santri itu jamu jati. Jamu jati itu jaga mulut, jaga hati. Jaga mulut, jaga. Alhamdulillah. Ini tadi Ustadz kasih hadisnya, saya izin nambahkan sedikit Ustadz. Ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Banyak orang yang mengartikan ini sadid itu benar. Betul, artinya benar. Tapi sadida itu dalam bahasa Arab artinya baik-baik. Kalau wahai orang beriman, kan Ustaz Nasrullah itu bentar lagi dipanggil pesawat kan? Pesawat A dengan tujuan ke Jakarta. Dengar Jakarta, oh itu saya. Nah, kita sama juga, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu Allah sebut wahai orang-orang beriman, kita harus nyaut, oh itu saya. Ngapain? Ittaqullah. Nah, ini puasa supaya bertakwa. Ngapain lagi? Wakul itu wa semua nih. Amanu, ittaqullah, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah yang baik-baik. Emang apa hadiah ngomong yang baik-baik itu? Jamu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi jurus 1 dan jurus 2 satu paket nyambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gini dia. Aslaha yuslihu itu artinya diperbaiki. Ini pakai yuslih lakum, berarti fi'il mabni lil majhul. Artinya kita diam-diam ya, kalau bahasa Pontianak Ustaz. Semua urusan kita dibetulkan sama Allah. Yuslih lakum.
Amalun, ini ada anak gontor kan, Ustaz alumni gontor kan. Amalun 1, amalani 2, a'mal banyak. Yuslih lakum a'malakum, semua urusan-urusanmu dari mulai amanah, belum punya anak, apalagi itulah apapun yang sedang jadi hajat, nanti Allah yang akan memperbaikinya. Seperti Imam Malik yang duduk-duduk di majelis ilmunya diantarkan buah sama Imam Syafi'i. Jadi ada rezeki diantar, ada yang disebut beliau dengan mana rezeki ini. Dan yang istimewa adalah wayaghfir lakum dzunubakum. Dzanbun itu satu dosa, dzunub dosa-dosa. Maka di sini ada jamu jati, Ustaz. Silakan Ustaz nanti pakai istilah ini, bawa dan sebarluaskan. Terserah Ustaz, kasih jaga mulut, jaga hati. Tadi itu kadang-kadang mulut tidak ngomong, tapi hati berprasangka apa itu ini nih bajunya tak nyambung, nah gitu misalnya. Makanya jamu jati. Nah kalau di sini ini pesan mama saya, Ustaz, mama saya juga nonton. Mama saya pesan sama saya dari kecil, Ustaz. Ngomong tuh gitu, ngomong yang baik-baik, sebut yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Nah kalau nyebut tuh di sini ada AMK, Allah Maha Kaya. ASK, Allah sayang kita. AMB, Allah Maha baik. Jadi itu jadikan wirid. Allah sayang kita, Allah Maha baik, Allah Maha kaya, Allah Maha. Jadi kalau nengok tanah, kita tuh injak tanahnya, baca Al-Fatihah, lalu bilang Allah Maha kaya, Allah Maha baik, Allah sayang kita, Allah Maha memudahkan. TMBA kalau kemarin yang sedang saya ini kan apa TMBA? Terlalu mudah bagi Allah. Karena yang terlalu sulit itu lupakan rehan. Dan kata anak-anak TikTok begitu. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah. Nah mudah-mudahan guru kita Ustaz Nasrullah selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dijaga Allah, dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Dan kita berdoa semoga safar beliau, perjalanan beliau, apapun yang beliau lakukan di magnet rezeki dan semua entitas-entitas kebaikannya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dimuliakan Allah, dikabulkan dengan cara terbaik dan bisa kumpul nanti kita semuanya dengan baginda Rasulullah SAW di surga yang terbaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Saya izin, saya ngantar beliau ke bandara dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.